Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita, melimpah curahkan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 124, halaman 98. An-Nisa ayat 124. Ikhwatu iman arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya telah kita sampaikan bahwa asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat 123 itu dikarenakan adanya perdebatan, ya, atau klaim pengakuan baik itu dari kalangan orang Yahudi, Nasrani, termasuk dari kalangan orang Islam, bahwa mereka itu masing-masing mengklaim akan masuk surga, tetapi dengan tamanni gitu, dengan angan-angan gitu. Termasuk mereka pun akan terbebas dari siksa api neraka, tapi dengan angan-angan gitu. Maka turunlah ayat 123 itu. Jadi kalau orang Islam saja tidak bisa masuk surga hanya dengan angan-angan saja gitu, Pak. Terlebih-lebih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Masuk surga itu, orang bisa masuk surga itu dengan amal soleh, dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu didapat dengan amal soleh. Sekali lagi nih, kalau orang Islam saja dengan angan-angan tidak bisa masuk surga, apalagi orang Yahudi, orang Nasrani. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah, dan rahmat Allah itu didapat karena yang bersangkutan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Nah, setelah itu kemudian terjadi lagi perdebatan antara orang Yahudi, Nasrani, termasuk dengan orang Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa antara mereka dengan orang Islam itu sama gitu. Seperti hari inilah gitu. Hari ini kan banyak orang Muslim yang menganggap Muslim dengan Yahudi, dengan Nasrani itu sama. Atau sebaliknya, banyak orang yang mengklaim Yahudi, Nasrani dengan Muslim itu sama. Turunlah nih ayat 124 itu, tidaklah sama gitu antara orang Yahudi, orang Nasrani dengan orang yang beriman itu. Di mana perbedaannya itu? Nah, di ayat 124 ini Allah berfirman, waman, maka barang siapa ya'mal, beramal. Ini kalau di Al-Quran ketika Allah menyebutkan beramal, bekerja,
berbuat itu dengan kata amila ya'malu itu menunjukkan bahwa satu, amalan yang dimaksud itu adalah amalan-amalan yang bernuansa agama, bernuansa ukhrawi. Yang kedua, umumnya kalau di Al-Quran menggunakan kata amila ya'malu itu mengisyaratkan bahwa amal yang dimaksud itu adalah amal yang mencapai hakikat amal soleh, tingkat amal soleh. Jadi tidak hanya sebatas beramal semata. Jadi barang siapa yang beramal minas solihati, amal soleh, yang kemarin kita sampaikan salah satu hikmah kenapa kata as-solihat di dalam Al-Quran hampir semuanya itu menggunakan bentuk plural, bentuk jamak. Karena bentuk amal soleh itu sangat banyak, sangat variatif. Baik itu amal soleh yang berkaitan dengan hati, Pak, ibadah hati itu. Ibadah hati itu seperti keyakinan gitu Pak ya, atau seperti niat, itu ibadah hati. Seperti berzikir, bertasbih, itu hakikatnya ibadah hati. Ataupun ibadah yang berkaitan dengan lisan. Nah, dengan lisan itu ya banyak lah. Tilawah Al-Quran diantaranya ibadah amal soleh yang berkaitan dengan lisan, atau amal soleh yang berkaitan dengan anggota badan. Nah itu salah satu hikmah kenapa kata solihat selalu dalam bentuk plural, jamak. Cirinya itu taknya terbuka Pak, taknya itu terbuka, disebutnya tak tanis itu, bukan tak yang marbutoh yang tertutup, bukan. Jadi barang siapa yang beramal soleh min dakarin, min dari ya, dakarin laki-laki ya, au atau ungsa perempuan gitu. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan ya, baik besar ataupun kecil gitu, baik anak-anak ataupun orang tua. Bahkan ada yang menafsirkan baik bangsa jin ataupun bangsa manusia. Karena kalau disebut man Pak, kalau disebut man itu menunjukkan keumuman, menunjukkan keumuman. Namun yang jelas yang dimaksud itu mereka adalah makhluk hidup yang berakal, makhluk hidup yang berakal, termasuk bangsa jin Pak. Karena bangsa jin itu termasuk sakolain itu. Sakolain itu kan, sakolain itu dua makhluk yang Allah berikan sakil, beban, berikan tugas. Nah yang diberikan tugas itu hanya dua makhluk, satu bangsa jin, dua bangsa manusia, tugas beribadah Pak ya. Selain dua makhluk itu tidak ada tugas beribadah. Nah jadi baik laki-laki atau perempuan, wahua sedangkan dia itu mukmin, seorang mukmin. Nah ini merupakan satu kesatuan Pak. Jadi syarat orang itu bisa masuk surga, syarat orang bisa masuk surga itu tidak bisa dengan tamani, tapi harus dengan iman dan amal soleh Pak. Sekalipun dia orang muslim Pak, sekali lagi nih, sekalipun dia itu orang muslim,
Tidak hanya cukup mengaku saya muslim gitu. Naon buktina ya ngaran saya ke Muhammad gitu. Kulantaran ngaran saya Muhammad pasti saya masuk surga. Cantang tuh lamun tidak beriman dan tidak beramal soleh. Jadi iman saja tidak cukup Pak kalau tidak disertai dengan amal soleh. Amal soleh saja tidak cukup kalau tidak didasari dengan iman gitu. Ini dua hal yang sudah dipaketkan gitu. Iman dan amal soleh itu satu paket itu Pak. Nah kalau orang itu beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik bangsa jin ataupun bangsa manusia, maka berhak mendapatkan rahmat Allah, berhak mendapatkan surganya Allah. Atau kalau hanya cukup mengaku beriman saja mah mudah tuh Pak, mudah. Bahkan pernyataan imannya itu dan amal solehnya pun itu harus dilakukan kalau nafasnya itu belum sampai di tenggorokan itu. Itu si Fir'aun Pak, si Fir'aun di akhir hayatnya dia mengaku beriman Pak. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun gitu. Itu perkataan Fir'aun diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an tuh. Aku beriman kepada Tuhannya Musa, yaitu Allah itu, dan juga Tuhannya Harun. Cuman kan pernyataan imannya tidak disertai dengan amal soleh Pak. Tidak keburu dia, tidak keburu beramal soleh, keburu mati itu. Ada kan dalam hadis itu, pengakuan iman itu tidak akan diterima oleh Allah satu kalau nafas sudah di tenggorokan itu. Jadi kalau orang mau meninggal Pak, itu suka ada suara ngorok gitu. Pada saat itu kan dia tidak sempat lagi beramal soleh Pak. Jadi kalau ada orang tadinya kafir lalu pas napasnya lagi ngorok tuh mau meninggal, lalu dia mengatakan beriman, itu tidak ada gunanya itu, karena tidak disertai atau tidak sempat beramal soleh. Atau ketika matahari terbit dari barat, pernyataan iman itu tidak ada gunanya Pak, sudah terlambat. Sekalipun nih kalau matahari terbit dari barat, sekalipun yang bersangkutan itu setelah itu beramal soleh. Jadi kalau orang itu beramal soleh setelah terbit matahari dari barat, karena kalau baca dalam hadis setelah matahari terbit dari barat itu ada beberapa waktu, beberapa saat cukup panjang sebelum terjadinya kiamat. Cuman setelah matahari terbit dari barat, semua kebaikan itu tidak dicatat lagi itu, tidak dicatat lagi. Jadi syaratnya itu iman, satu iman. Iman itu kalau diibaratkan itu bagaikan ini kalau orang itu nomor apa, nomor identitas Pak itu. Iman itu nomor identitas, nomor ID itu. Nah kalau orang itu sudah beriman dalam hatinya ya, puncak keimanan itu kan dalam hati Pak, maka sekecil apapun amalan soleh yang dia lakukan itu akan masuk ke dalam keimanannya gitu. Kayak kita nih Pak, karena punya nomor HP nih, kayak kita punya nomor HP nih, udah tahu nomor HP saya Pak, nanti saya beritahu tapi tolong dikirim pulsanya gitu ta. Jadi kalau kita punya nomor HP, ngisi HP ya, ngisi pulsa 1000 masuk gitu Pak, ngisi pulsa 5000 masuk. Tapi kalau kita nggak punya nomor HP, mau dikirim 1 juta pun kemana asup nanti Pak gitu ta. Itu ibarat begitu.
Jadi orang kalau tidak punya keimanan sekalipun banyak beramal, itu amalnya tuh kemana dikirimnya gitu ta. Kayak begitulah. Tapi kalau punya iman sekecil apapun, amal solehnya itu akan ditransfer ke nomor imannya itu, Pak. Nah, tetapi kan tidak hanya cukup punya nomor, akhirnya punya nomor HP itu diisian nyambung bisa nyambung nggak tuh, Pak? Hantum ya, saya punya nomor HP sekian, hari pulsana tuh boga nyambung bisa oke. Nah sama, orang beriman pun tidak hanya cukup beriman tapi harus beramal soleh, Pak. Syaratnya amal soleh itu paling tidak kan dua. Satu, ada yang berkaitan dengan hati internal kita, ada yang berkaitan dengan luaran kita. Yang berkaitan dengan hati, niat itu, Pak. Niatnya itu harus ikhlas karena Allah. Yang berkaitan dengan luaran kita itu ya lisan kita gitu, Pak. Amal lisan kita, kemudian anggota badan kita itu harus mencontoh, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada syarat lagi, Pak. Tidak bisa disebut amal soleh kalau niatnya tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah Nabi. Akhirnya kan kalau tidak mengikuti sunnah Nabi bisa jadi niatnya karena Allah tapi caranya salah. Ini dalam surat apa tuh? Ali Imran apa tuh? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah itu. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, syaratnya ikuti aku, kata Nabi itu. Ikuti aku katanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kalau mengikuti aku pasti kamu akan dicintai Allah dan diampuni dosanya oleh Allah gitu. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, maunya dapat ampunan dari Allah tapi malah dapat siksa dari Allah. Maunya dapat cinta dari Allah tapi dapat murka dari Allah. Ini ayatnya, ada orang berdosa nih, ingin diampuni oleh Allah tapi caranya tidak mengikuti Rasulullah. Seperti kan belakangan banyak, kalau ingin diampuni oleh Allah sok kadiekeun duit sekian juta gitu, dijamin dihampura ku Allah, tenang lah gitu, saya tanggung jawab kan gitu ta. Caranya kan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, Pak. Tidak sesuai dengan contoh dari Nabi. Malah kan ada juga keyakinan bahwa dengan bertukarnya pasangan itu bisa diampuni dosanya oleh Allah. Ada orang yang kalau mengikuti kerbau Kiai Selamat selama 40 hari 40 malam dosanya diampuni oleh Allah. Nah itu cara orang minta ampun tapi tidak mengikuti contoh dari Nabi itu. Maunya dapat ampunan tapi malah dapat dosa kan itu, Pak. Nah jadi siapapun nih, kalau dia beriman dan beramal soleh, laki-laki perempuan, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Setelah dia mendapatkan rahmat Allah, baru kesananya itu mendapatkan surganya Allah, Pak. Jadi dengan rahmat Allah itu begini, Pak nih. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, amalan sekecil apapun akan tercatat. Yang kedua, orang dengan rahmat Allah, amalannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kan kita itu hidup, umur kita itu enggak lama, Pak. Kisaran 60. Ini
Kalau saya lihat bapak-bapak itu 10 tahun yang lalu sepertinya masih muda-muda gitu ta. Tapi sekarang kelihatannya kok udah pada tua gitu Pak. Tapi enggak, kalau diri saya sepertinya muda terus gitu tuh. Karena jarang melihat diri saya kan, tapi kalau melihat bapak-bapak dulu, bapak ini kelihatannya muda gitu, ini muda. Sekarang kok kayaknya udah tua gitu ta. Udah kelihatan rambutnya udah mulai beruban gitu, yang kulitnya udah mulai keriput gitu. Udah mulai kelihatan itu Pak. Nah, dengan umur kita yang pendek itu sebetulnya sanajan nepikeun ka adug-adugan, kalau bukan dengan rahmat Allah mustahil dapat surga Pak. Kalau bukan dengan rahmat Allah. Makanya oleh Allah itu amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah itu. Ini salat berjamaah dilipat gandakan 27 kan gitu Pak. Kemudian baca Quran satu huruf dilipat gandakan jadi 10 hasanah. Infak, sedekah, ikhlas pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat bahkan lebih. Malah ada amalan yang oleh Allah diberikan imbalan bigoiri hisab, unlimited itu. Nah, sehingga sekalipun umur kita pendek, amalan kita itu kecil sedikit, dengan rahmat Allah itu menjadi berlipat ganda Pak. Berlipat ganda. Sehingga surga yang sangat mahal itu menjadi terbeli itu Pak, dengan pelipatan-pelipatan itu. Jadi faulaika, maka mereka itulah yadkhulunal jannata, yang akan memasuki surganya Allah. Wala, dan tidaklah yudlamuna, mereka dizolimi, nakiro. Masih ingat Pak tempo hari itu? Nakir itu ukuran yang sangat kecil, mirip dengan darroh itu. Para ulama bahasa mengatakan nakiroh itu ada yang menyebutkan lubang kecil pada punggung biji kurma itu. Ada yang menyebutkan nakiro itu serabut kecil yang ada pada biji kurma. Jadi sedikit pun, sekecil apapun, orang itu tidak akan pernah dizalimi oleh Allah. Syaratnya tadi iman plus amal soleh Pak. Iman plus amal soleh. Malah kalau dikaitkan dengan surat Al-Asr ada satu lagi, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kenapa kok ada watawasau bil haq watawasau bis sabr? Sebab keburukan yang dilakukan oleh orang lain Pak, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain itu bisa merugikan kita. Orang lain yang berbuat maksiat, manakala kita di dunia tidak pernah menasehatinya, mengingatkannya amar ma'ruf nahi mungkar, mereka bisa menuntut kita kelak di yaumul akhir Pak. Si bapak itu tetangga saya rajin ke masjid, tapi itu pernah cenah ngingetkeun saya, ngajakan saya. Si bapak teh orang soleh, tapi saya berbuat maksiat tidak pernah ditegur katanya. Mereka akan menuntut kepada kita Pak. Nah makanya di Al-Asr itu pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar, biar kita nanti di yaumul akhir itu bebas tanggung jawab Pak. Bebas tanggung jawab. Masalah mereka mau menerima atau tidak, berterima kasih atau tidak kepada kita, ya itu mah lain urusan. Yang penting kewajiban saya sebagai muslim mengajak orang lain untuk menjadi orang soleh sudah terlaksana. Ayat berikutnya, waman, dan siapakah ahsanu, yang lebih baik, dinan agamanya,
Mimman min dari man orang gitu. Jadi mimman itu kenapa di atas mim yang kedua ada tasdid? Karena asalnya itu mim nun min man gitu. Asalnya begitu, Pak. Lalu nun yang pertama dihilangkan diganti dengan tasdid jadi mimman. Maka dibacanya itu gunnah itu. Mimman dari orang aslama yang menyerahkan wajhahu wajahnya lillahi kepada Allah, hanya kepada Allah, wa huwa sedang dia muhsin, seorang muhsin. Ada yang menafsirkan muhsin itu tadi amal soleh, Pak. Ini rata-rata ulama itu menafsirkan wa huwa muhsin itu wa huwa ya'malus sholih itu. Kan tempo hari pernah kita sampaikan tuh dalam hadis arba'in. Ma huwal ihsan gitu. Masih ingat, Pak ya? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalian beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Kan bagaimana orang itu ibadahnya kalau dia yakin dilihat Allah kan diperbagus itu, Pak. Khusyuknya ditingkatkan, benarnya dijaga gitu, Pak. Karena dia yakin dilihat oleh Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu kan ihsan tuh. Tapi banyak ulama yang menafsirkan wa huwa muhsin itu wa huwa ya'malus sholih. Jadi begini nih, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah itu maksudnya begini, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik agamanya, tidak ada yang lebih baik seseorang dalam beragama kecuali orang-orang yang berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah, lalu dia itu mengikuti penyerahan dirinya kepada Allah itu dengan beramal soleh. Itu kalau dalam hadis yang lain itu ada yang disebut dengan istilahnya itu amantu billah summastaqim. Nah itu redaksinya begitu, Pak. Sama itu tuh, Pak. Amantu billah summastaqim. Beriman kepada Allah lalu istiqomah. Salah satu makna istiqomahnya itu adalah beramal soleh, Pak. Kalau di sini aslama lillah lalu muhsin. Kalau dalam ayat 124 sebelumnya mukmin lalu amal soleh. Cukup banyak tuh redaksinya sedikit berbeda, tapi substansinya sama, Pak. Iman dan amal soleh. Artinya tidak ada, Pak, tidak ada orang yang lebih baik keimanannya atau agamanya kecuali orang-orang yang menyerahkan jiwa raganya sepenuhnya hanya kepada Allah, lalu dia mengikuti penyerahan dirinya itu dengan amal soleh. Di sini disebut kata wajah nih, aslama wajhahu. Artinya bukan hanya cukup menghadapkan wajah, Pak. Itu kalau dalam kaidah usul itu disebutnya itlaqul juz'i yuradu bihil am gitu, Pak. Jadi diungkapkannya itu sebagian gitu, wajah gitu. Tapi yang dimaksud adalah seluruh jiwa raga. Atau ingan saukur malik ku wajah ungkul masih gak bagong atuh, Pak. Bagong geuning lamun malik teh. Eta kan wajahna ungkul kan gitu. Heseun kan mun ek nguir teh.
Jadi seluruh jiwa raga apa lahir batin gitu. Lahir batin kita itu harus berserah diri kepada Allah, lalu ikuti dengan lahir batin juga amalan-amalan soleh. Tadi kita katakan ada amal soleh yang sifatnya batin, ada lahir. Ada amal soleh hati, lisan, anggota badan. Wattaba'a. Nah, ini di sini redaksinya beda nih. Wattaba'a millata Ibrahim itu harus cerdas maksudnya, Pak. Wattaba'a, dan ketika beriman dan beramal soleh itu mengikuti millata Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim, hanifa, yang hanif, yang lurus. Nah, ketika orang itu mengikuti milahnya Nabi Muhammad, maka dia itu sudah mengikuti milahnya Nabi Ibrahim gitu. Karena Nabi Muhammad kan meneladani Nabi Ibrahim, Pak, atau menyempurnakan syariat milahnya Nabi Ibrahim. Nah, wattaba'a millata Ibrahim hanifah itu merupakan sebuah perintah dalam beriman dan beramal soleh, dalam beriman dan istiqomah, dalam beriman dan berbuat muhsin, itu harus cerdas itu, Pak. Harus mengikuti sunnah Nabi. Tidak bisa orang itu beriman dan berbuat muhsin tanpa mengikuti milahnya para nabi. Wajib itu, wajib. Wattakhadallahu, dan Allah telah mengambil, telah mengangkat, telah menjadikan Ibrahim, Nabi Ibrahim itu khalila, sebagai khullah itu, Pak. Sepanjang sejarah manusia, Pak, hanya 2 orang yang diberikan khullah oleh Allah, yang mendapatkan predikat khullah. Khullah itu, khalil itu, Pak, itu artinya kekasih gitu. Para ulama bahasa mengatakan al-khalil itu lebih tinggi daripada al-hubbu, kecintaan. Jadi tingkat kecintaan yang paling tinggi namanya itu al-khalil atau al-khullah. Nah, hanya 2 orang, 1 Nabi Muhammad, 2 Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan gelar sebagai al-khalil, tidak. Hanya 2 nabi itu. Nah, makanya ketika orang itu mengikuti Nabi Muhammad al-khalil, itu sama pada hakikatnya seperti mengikuti Nabi Ibrahim al-khalil juga, Pak. Nah, di sini disebut Nabi Ibrahim, Pak. Kenapa di sini disebut Nabi Ibrahim? Salah satu hikmahnya itu adalah untuk menggugah atau mengingatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terhadap nenek moyang mereka, Pak. Karena Nabi Ibrahim itu nenek moyang mereka, Pak. Orang-orang, kan Nabi Ibrahim itu kan punya 2 keturunan besar dari Nabi Ibrahim itu. 1 ada Bani Israel, Pak, dari Siti Sarah, kan gitu, Pak. Dari Bani Israel itu nanti kan Nabi Ibrahim itu kan punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, kan gitu, Pak. Nabi Yakub itu punya anak keturunan, di antaranya Nabi Yusuf, kan begitu, Pak. Nah, kesini-sininya itu berkembang, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, kan begitu, Pak. Sementara yang kedua ada namanya Bani Ismail. Bani Ismail itu keturunan Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, Pak. Jadi nuhiji disimpan di Baitul Maqdis Yerusalem, istrinya itu Siti Sarah. Lamun bapak-bapak meureun bisa jadi nuhiji di Cijapati, nuhiji di Sumedang gitu lah. Di nuhiji
di Baitul Maqdis, nu hiji nu kadua di Mekah. Dua-duanya nabi itu. Dari Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Dari Siti Hajar juga melahirkan Nabi Ismail. Nah, ketika disebutkan nama Ibrahim, orang Yahudi, orang Nasrani itu merasa bangga gitu, Pak. Karena itu nenek moyang mereka itu. Nah, dalam rangka menggugah keimanan mereka, maka Allah sebutkan nenek moyangnya itu dengan harapan mereka itu bisa beriman, Pak. Dengan harapannya begitu. Satu ayat lagi, walillahi, dan hanya milik Allah lah ma segala sesuatu fis samawati yang ada di seluruh langit, wa ma dan segala sesuatu fil ardi yang ada di seluruh bumi. Nah, ini muncul kalimat ini, Pak, satu untuk menanamkan sebuah pemahaman dan keyakinan kepada kita bahwa Allah itu Sang Maharaja, Sang Maha Kuasa. Maka sudah sepantasnya lah kita menghadapkan seluruh jiwa raga kita itu tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah, dan adalah Allah bikulli, terhadap segala syai'in sesuatu, muhit. Al-muhit itu meliputi, menggenggam, melingkupi gitu. Sehingga dikarenakan dilingkupi oleh Allah, diliput gini, Pak. Itu kalau Bapak makan salak itu kan ada tuh kulit yang tipis di yang warnanya bening itu. Nah, manusia itu diibaratkannya begitu, itu berada dalam liputan Allah. Karena diliput oleh Allah, maka manusia tidak bisa sedikit pun apa yang diperbuatnya itu lepas dari pantauan Allah. Kan diliput, digenggam, Pak. Di satu sisi kata muhit di sini nih, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Muhit, kabar gembira nih bagi orang yang beriman, beramal soleh, berislam, lalu bermuhsin gitu. Di sisi lain sebagai ancaman juga bagi orang-orang yang sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, atau bagi orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, atau bagi orang yang beramal tapi tidak beriman, jadi ancaman juga. Karena keburukan mereka itu diliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.